Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Tahulah sesungguhnya menuntut ilmu adalah salah satu dari sekian ibadah-ibadah yang agung yang ada di hadapan kita, dan kenikmatan yang hakiki bagi seorang mukmin adalah ketika dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalnya untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan pokok-pokok amalan, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin kita adalah orang yang masih memiliki semangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah sampai kapan? Sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang kematian kepada kalian. Jadi dalam kehidupan ini untuk perkara ibadah nggak ada istilah bosan ya? Dan nggak ada istilah capek gitu, bosan ibadah terus, itu nggak ada. Karena konsep berhenti ibadah itu adalah apabila kita telah berpindah ke alam barzah, di mana alam itu sebagai pintu alam akhirat, ya, kita tidak dibebani lagi dengan amalan-amalan. Kita nggak ada lagi peribadatan di sana. Yang ada hanyalah penyesalan, ya. Penyesalan karena peribadatan kita tidak optimal. Jadi kalaupun kita berusaha untuk melakukan ibadah yang banyak, ya, ibadah-ibadah yang berkualitas, ya, dan diterima, insyaallah, ya, masih saja terjadi penyesalan jika kita meninggalkan dunia ini. Itulah hakikatnya. Apatah lagi orang-orang yang tidak sama sekali memikirkan ya akan pentingnya dia menyiapkan diri ya, dengan menjaga ibadah-ibadahnya selama kehidupannya sehingga dia benar-benar menjadi orang yang berbekal. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara semangat kita untuk beribadah kepada Allah itu tentunya adalah agar timbangan amal kita menjadi berat, timbangan amal kebaikan menjadi berat. Karena di akhirat timbangan amal itu benar-benar ada. Jadi dari berbagai macam dalil ya, baik Al-Quran maupun Sunnah, keterangan tentang itu ya menunjukkan memang benar ada timbangan amal daun sisi kanan dan kirinya, ya, di mana diletakkanlah di situ amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Ya. Kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazinu, maka barang siapa yang ketika ditimbang timbangan amal kebaikannya itu berat,
diletakkan amal-amal kebajikan, amal-amal keburukan, ternyata amal kebaikannya itu berat. Bahwa fi'isyatir radiyah, maka dia pun akan menempati tempat yang dia sukai. Maksudnya apa? Surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, dia adalah neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan penjelasan kepada kita bahwa memang di hari kiamat itu ada timbangan amal, dan masing-masing kita mengandalkan amalan-amalan yang telah kita kerjakan, ya. Bayangkan kalau orang mukmin saja yang dia menjaga dan memperhatikan amalan-amalannya, dia banyak berharap amalan-amalan itu diterima, mendapat ganjaran, kemudian diperhitungkan pada hari kiamat, itu saja masih merasa kecemasan yang dalam pada hari kiamat. Apatah lagi orang-orang yang tidak pernah mempertimbangkan atau menyiapkan amalan-amalan itu, ya. Tentu ini kondisinya adalah kondisi yang mengenaskan, ya. Jadi umat, kalau kita adalah termasuk orang yang secara sadar sering memikirkan itu, ya, kita sholat, selesai sholat kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita terbayang, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih kuatkan kita untuk sholat. Terus kita berharap, ya Allah, terimalah amalan sholatku ini sebagai bentuk kesadaran, ya. Lalu terbayang oleh kita, seandainya sholat ini diterima oleh Allah dan amalan ini amalan yang memberatkan timbangan amal kebajikan, ya, daun sebelah kanan, timbangannya sebelah kanan, terbayang oleh kita, ini akan memberikan semangat kepada kita. Sama dengan ibadah apapun, termasuk ibadah menuntut ilmu, ya. Kalau mau terus semangat itu selalu bayangkan, ya, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak bernilai percuma, ya. Kata para ahli, kalau orang melakukan sesuatu aktivitas tanpa motivasi yang jelas, maka dia pun tidak bersemangat. Kalau orang melakukan sebuah kegiatan punya motivasi yang jelas, pasti dia bersemangat. Begitu juga dalam beribadah, beramal, kita harus bisa menghadirkan motivasi apa yang mau kita dapat dengan itu, baru kita semangat. Kalau tidak, ya loyo. Nah, umat, ya, banyak orang semangat beramal, ya, beribadah, ya. Namun di sisi yang lain dia juga melupakan bahwa bersamaan dengan amalan-amalan kebajikan yang dia kerjakan itu, ya, ada perkara-perkara yang justru menjadi perampok-perampok amalannya, ya. Disadari atau tidak disadari, ya, orang sering melalaikan perkara ini. Jadi amalan dilakukan, terus amalan kebajikan dilakukan, tetapi amalan-amalan yang menjadi perampok dari amalan-amalan kebajikan itu tidak diperhatikan. Hadis, ya, yang berkaitan dengan ini itu adalah hadis yang sering kita dengar, ya, yang para ulama menyebutnya dengan istilah hadis muflis, ya, hadis kebangkrutan, ya, kebangkrutan. Manakala Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna 'anil muflis, apakah kalian tahu siapa muflis itu, dan siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina la dirhama wala mata', ya. Seorang yang bangkrut itu adalah orang yang diantara kami ini yang tidak memiliki lagi uang dan tidak memiliki
aset, ya, tidak memiliki perhiasan atau harta benda. Jadi nggak ada uang, nggak ada harta benda, itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah pun menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin, yakni di antara umat-umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak sekali pahala-pahala. Di antaranya adalah pahala sholat, ya, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi bersamaan dengan itu dia juga datang dengan kesalahan mencela orang. Wa qadzafa hadza, menuduh orang. Wa akala mala hadza, wa akala mala hadza, atau memakan hartanya orang. Wa safaka dama hadza, atau mengucurkan darahnya orang, dia menyakiti, ya. Wa daraba hadza, atau dia memukuli orang. Jadi dia termasuk yang disebutkan dalam hadis ini adalah bukan orang yang nggak punya modal, ya, orang yang memiliki modal yang banyak terkait dengan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang telah tertulis untuknya. Mungkin dia orang yang rajin sholat, rajin puasa, ada pahala hajinya, pahala sedekahnya, perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi memang di samping itu dia memiliki kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan orang lain, yang ini akan menjadi prahara baginya di hari kiamat. Fayu'ta min hasanati wa hadza min hasanati. Maka karena perkara itulah kebaikan-kebaikan dia yang didatangkan di hadapannya pun, ya, akhirnya diberikan kepada orang-orang yang menjadi korbannya, yang dicela tadi, yang dicaci, yang dituduh, yang difitnah, ya, kemudian yang dikucurkan darahnya, dipukul dan sebagainya. Maka diberikanlah pahala-pahala itu padanya. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyubdama alaihi, apabila kebaikan-kebaikan itu sudah diambil dan ternyata kebaikan-kebaikan itu tidak mencukupi untuk membayar perbuatan-perbuatan dia, kezaliman dia terhadap orang lain, ukhidza min khotoyahu, maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa si korban diberikan kepada dia, diambilin terus dosa-dosanya diberikan kepada yang menzalimi. Faturihat alaih, dilemparkanlah, diambilkan, diberikanlah kepada si pelaku ini dosa-dosa dan kesalahan si korban tadi. Tsumma turiha finnar, ya. Kemudian akhirnya orang yang punya modal kebajikan ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Nah, di sini hadis yang sangat populer yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan beberapa perawi hadis yang lain. Ya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah dari isi hadis berikut ini, ya. Isi hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama adalah para sahabat, ya, mereka walaupun orang-orang yang utama, tetapi mereka juga terkadang memahami persoalan-persoalan itu dari kacamata yang kasat mata saja, yang real. Maka ketika mereka ditanya oleh Rasulullah tentang orang yang bangkrut, maka mereka menyebutkannya dalam konteks dunia, yakni, oh, kalau orang bangkrut kan berarti nggak punya apa-apa lagi, nggak punya harta, nggak punya perhiasan, nggak punya aset lagi, sudah, itulah yang bangkrut. Tetapi Rasulullah SAW selalu memiliki ukuran-ukuran yang hakiki. Nah, ukuran hakiki itu adalah
perkara akhirat ya. Ukurannya adalah perkara akhirat. Nabi selalu mengukur pembicaraan dan penjelasan selalu dari sisi akhirat. Kita pernah sampaikan dalam satu pelajaran ya. Misalnya ketika Rasulullah memerintahkan untuk membagikan daging kambing ya, daging kurban ya. Dibagikanlah daging kambing itu semua. Kemudian ternyata yang tersisa adalah bagian pundaknya. Maka Rasulullah bertanya, apa ada yang tersisa? Maka Aisyah pun dengan semangat menjawab, ya Rasulullah, semuanya sudah dibagi, yang tersisa tinggal bagian pundaknya. Maka Rasulullah menjelaskan yang sebaliknya. Aisyah menjawab dari konteks konteks lahiriah, tapi Rasulullah menjawabnya dari sisi konteks akhirat. Mana Rasulullah mengatakan semuanya tersisa, yang sudah dibagi-bagi itu tersisa. Maksudnya tersisa tercatat di akhirat, kecuali bagian pundaknya. Ya. Jadi terbalik, Aisyah menjelaskan semuanya sudah dibagi, yang tersisa daging pundaknya. Rasulullah menjawab semuanya yang tersisa, yang sudah dibagi itu yang tersisa. Artinya sudah jelas tercatat di sana, tersisa untuk kita nanti. Tetapi yang belum tersisa adalah bagian pundaknya. Jadi kebalik. Ya, Rasulullah itu selalu mengukur dari sisi akhirat. Begitu juga ketika ada satu kejadian di mana ketika itu Mas'ud tersingkap betisnya. Ya, Ibnu Mas'ud ini salah seorang ulamanya para sahabat ya, yang dia terkenal ya, sangat memahami tafsir ya, ilmu tafsir. Karena Ibnu Mas'ud pernah tersingkap betisnya ya, para sahabat ketawa lihat betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil ya, terlalu kecil. Maksudnya untuk seorang lelaki ya, yang selalu konotasinya adalah kuat ya, bisa perang dan seterusnya, mereka melihat betisnya itu Mas'ud kecil, ketawa mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian tertawa. Sesungguhnya betisnya itu Mas'ud yang kecil ini adalah jauh lebih berat daripada timbangan-timbangan amal manusia. Maksudnya itu Mas'ud ini bukan orang sembarangan. Rasulullah itu selalu lihat kayak gitu. Bukan hanya ngelihat lahirnya, kita pun kayak gitu harusnya dalam sehari-hari itu kayak gitu melihat. Jangan ngelihat orang hanya lahirnya. Nah, gembel, kita lihat gembel. Nah, orang gila, kita hanya melihat itu. Jangan. Betapa banyak orang yang tidak pandai mengukur dari sisi ilmu, dia selalu salah. Makanya banyak orang-orang kaya, dia tercela, kaya tercela. Dia tidak memiliki modal kecuali apa yang dia punya itu pun untuk kemaksiatan. Dia menyombongkan dirinya, dia ada menghina orang-orang mukmin. Orang-orang kafir juga begitu, mereka menghina orang-orang mukmin. Mereka menganggap diri mereka adalah mulia. Orang-orang mukmin itu hina. Nah, karena tidak sedikit orang-orang kafir ketika mereka diajak masuk Islam, mereka bilang, "Oh, kami nggak mau jadi orang Islam miskin-miskin." Mereka menghina ini. Mereka akan menyesal ya. Justru mereka walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah nanti di hari kiamat mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang kafir itu yang akan mentertawakan mereka. Kita kadang melihat orang cacat, dari lahirnya sudah cacat ya. Dan cacat itu yang membuat dia nyaris tidak bisa menikmati kehidupan yang enak menurut orang-orang yang wajar. Misalnya dia orang yang buta, atau dia orang yang lumpuh. Kita yang saya melihatnya ngeri ya, kasihan ya kita bilang, oh aku nggak sanggup. Tahukah kita di balik itu? Kalau kita melihatnya dari sisi kacamata ilmu, kita katakan bisa jadi dia adalah orang yang akan mengasihani kita nanti di akhirat. Kenapa? Allah ciptakan dia dalam keterbatasan seperti itu, membuat dia amat sedikit potensinya mengerjakan
kedurhakaan. Orang-orang buta dia nggak sempat ngeliat-ngeliat yang haram. Orang yang lumpuh dia nggak jalan-jalan kemana-mana dan dia ketemu sama dosa-dosa. Dia berada di rumah terus. Sementara kita yang sehat begini, mata kita, fisik kita sehat, itu banyak hal yang dari kesehatan kita ini kita meraih banyak dosa-dosa dan kesalahan. Bisa jadi orang-orang yang kita hinakan itu adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Jadi kalau orang berilmu dia melihatnya seperti itu ya. Dia tidak hanya melihat sisi lahiriah, tapi dia dibalik itu ya, Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita hal seperti itu. Ada orang dari kecil lahir sudah idiot. Kita katakan, loh apa kita nggak ingat dengan sabda Nabi? Kata Nabi, rufi al-qalamu an thalathin, diangkat pena nggak ditulis kesalahan atas 3 orang. Di antaranya anil majnuni hatta yafiqo, dari orang yang gila, maksudnya kurang akalnya sampai dia sembuh. Berarti kalau orang sadar dari lahir dia sudah lemah mentalnya atau tidak mampu berpikir secara sempurna, bisa jadi dia adalah orang yang jauh lebih beruntung daripada kita yang berakal sehat. Karena dengan akal ini banyak hal-hal yang kita langgar, sementara dia tidak dituliskan setiap kesalahan-kesalahannya. Paham ya umat ya? Jadi kita cara melihatnya seperti itu. Jangan kita tertipu dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Maka saya pernah ketemu sama ada 2 orang sedang dialog, nggak saling kenal, keluar dari masjid. Keluar dari masjid pas sholat subuh, yang satu bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus yang si A ini bilang, kita kayak udah pernah ketemu ya, di mana ya? Padahal yang B ini bukan orang Palembang. Yang B ini bukan orang Palembang. Yang A bilang, kayak sering ketemu kita di mana nih ya? Kata si B bilang, memang sudah ketemu kita. Di mana? Di alam arwah. Saat kita diciptakan bersama-sama. Ini cara jawabnya orang berilmu. Saya sampai kagum, masya Allah. Dia paham, kita dulu diciptakan oleh Allah secara bersamaan. Ruh-ruh kita dikumpulkan. Ya, ruh-ruh kita ini semua dikumpulkan dan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita berikrar ya, bahwa Allah lah Rabb kita. Tetapi setelah dilahirkan kita lupa. Jadi ruh kita sebenarnya sama dengan ruhnya orang-orang terdahulu, dikumpulkan di alam arwah. Tapi saat ditiupkan ke jasad saja yang berbeda-beda waktunya. Nah, orang-orang yang melihat dari sisi ilmu, dia tinggal enteng menjawabnya, memang kita pernah bertemu kok dulu di alam arwah. Ya, yang si A-nya bingung. Itulah ilmu bisa menyebabkan seseorang dia melihat suatu masalah atau satu perkara itu menjadi begitu luas. Kemudian Ummahat, faedah kedua dari hadis yang kita jelaskan tadi bahwa ya, Rasulullah menjelaskan dalam konteks akhirat bahwa orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang membawa sebanyak-banyaknya amalan sholat, amalan puasa, haji, ya, mungkin dia juga rajin sedekah, ya. Tetapi di sisi yang lain ada orang-orang yang menuntutnya karena perbuatannya, ya, terkait dengan urusan orang lain. Rasulullah menyebutnya dengan istilah mencela si anu, menuduh si anu, memukul si anu, memakan harta si anu. Ya. Jadi ia menzalimi orang lain yang orang terzalimi itu tidak mampu menuntut di dunia. Ya, tidak mampu menuntut di dunia. Kita semua mungkin termasuk orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Dan kita harus sadari itu sebagai sebuah kesalahan yang akan merugikan kita. Oleh karena kita bahas ini untuk persiapan ya, menyelesaikan semua perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ya. Di akhirat akan terjadi kisos. Orang yang dahulunya dirugikan oleh orang lain, maka dia akan tuntut orang lain itu. Jangankan orang dengan orang, manusia dengan manusia, kambing dengan kambing pun dikisos. Dalam suatu hadis dikatakan, dibangkitkanlah hewan-hewan. Ada kambing yang di dunia dulu tidak bertanduk, ditanduk sama kambing yang bertanduk. Maka
Di akhirat digantian, kambing yang ditanduk di dunia dia menanduk kambing yang menanduknya waktu di dunia. Di akhirat dia tanduk lagi. Bayangkan tuh hewan seperti itu apalagi manusia. Oleh karenanya memang kita nggak bisa semena-mena dalam kehidupan ini ya. Kalau kita bisa semena-mena, anggar kuat, ya, anggar berkuasa, anggar hebat, ya, anggar di atas, wah tentunya kita bisa melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh para hewan. Kita memiliki persoalan yang berbeda. Di dunia ini banyak orang-orang yang merasa kuat ya, dan merasa bisa bebas dari jeratan hukum ya, dari pembalasan orang-orang yang teraniaya. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini ya, kehidupan ini cukup luas. Nggak kalah dengan binatang buas. Ada orang membunuh dengan skenario, itu lawan politiknya, ya, dibunuh dengan skenario. Dia bisa singkirkan lawan politiknya itu tanpa melibatkan tangan dia secara langsung. Dia bisa pakai orang-orang yang mendesain untuk menyingkirkan orang, dan itu tidak diketahui orang lain. Dia luput dari hukum. Ini perkara yang biasa dalam kehidupan dunia. Kita sering mendengar dan melihat itu. Ada orang yang menyerobot tanah orang, dan dia merasa menang karena orang yang tanahnya diserobot nggak mampu melawan. Mungkin dia terlalu bodoh dalam perkara-perkara hukum, atau dia terlalu lemah. Yang menyerobot justru orang yang kuat, yang memiliki tanah yang banyak. Mungkin kalau umat yang sudah cukup lanjut ya teringat ya dulu kehidupan dulu di masa Orde Baru misalnya, bagaimana pembunuhan terjadi di mana-mana ya, tanpa bisa dihadirkan di hadapan pengadilan. Orang diculik ya, siapa saja yang bersuara diculik ya, dibuang, ada yang diracun, ada yang dibantai, bahkan nggak ada yang bisa melakukan apa-apa. Itu seperti jangkrik dimakan burung saja, seperti ulat dimakan burung, atau seperti tikus diterkam kucing. Jadi pasrah saja. Zaman ini walaupun kita katakan zaman yang lebih terbuka, yang lebih transparan dan seterusnya, tetap saja terjadi kezaliman. Zaman sekarang orang lemah itu tetap dikalahkan, dan orang kuat dia dimenangkan. Orang untuk mencari keadilan bukan gampang, dan itu terjadi sampai saat ini. Coba kalau kita dirugikan orang lain, kita lapor, mudah kita mendapat keadilan? Belum tentu. Harus menyiapkan pembiayaan tertentu untuk bisa menyelesaikan perkara kita supaya kita dibela. Karena banyak pihak-pihak yang selalu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ini perkara-perkara kehidupan yang hanya bisa diperhatikan dan dilihat oleh orang-orang yang belajar dan memahami tentang kehidupan akhirat, kehidupan di mana orang tidak bisa ngelak lagi, dan kehidupan di mana keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Khafidatur rafi'ah, Allah merendahkan orang yang tinggi dulunya direndahkan oleh Allah, atau sebaliknya. Orang yang rendah di dunia dianggap remeh, justru tinggi di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah gambaran kepada kita supaya kita bisa mengukur ya, dan menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan ya, di mana pada posisi itu seolah-olah kita kuat dan menang.
Kadang sebagian orang dia merasa menang dan merasa hebat ketika dia mampu membuat orang lain tertekan, ya. Tanpa kita menimbang kita salah atau benar. Pokoknya orang itu lemah harus ditindas. Banyak kan orang memiliki kecenderungan seperti itu, asal dia melihat potensi orang lemah itu ditindas. Dia nggak mikir bahwa ada sesuatu yang bakal dia pertanggungjawabkan di situ. Coba kalau kita lihat ada orang yang kuat, misalnya kuat dalam ucapan, kuat dalam ucapan, mungkin dia ahli debat, misalnya. Dia bisa menang dalam sebuah perdebatan walaupun dia salah, dan tentu dia membanggakan bahwa dia bisa menang dalam perdebatan itu walaupun dia salah, dan orang yang benar bisa dikalahkannya. Atau misalnya orang yang kuat, misalnya dia orang yang kuat sebagai ahli tuding, misalnya ahli tuduh, ahli gibah, mungkin mulutnya, lidahnya itu kuat menghabisi orang, dan orang nggak bisa melawan dia, karena memang dia sudah ahlinya di situ. Mau bilang aku nggak bisa, dihabisin sama dia, karena dia memang kuat di situ. Dan ini hanya bisa diruntuhkan dengan pemahaman dan keyakinan yang dalam bahwa ini tidak aman. Kan kita merasa aman di dunia, ya, terus kita mau tambah-tambahi lagi, karena ini akan berbanding terbalik dengan keadilan yang ditegakkan di hari kiamat, yang pada hari itu setiap orang akan dibebaskan dari kerugiannya, ya, dibebaskan dari kerugiannya. Orang yang dizalimi akan datang kepada Allah di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya Rabb, ya, aku menuntut orang ini tentang ini dan itu, tentang ini dan itu. Oleh karenanya, ya, tentunya dalam pembahasan ini Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk membebaskan diri dari sangkutan pada orang lain. Kita tidak memungkiri bahwa pasti, ya, kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan orang lain. Mungkin itu berkaitan dengan hutang, mungkin itu berkaitan dengan harta yang harus dikembalikan, mungkin itu berkaitan dengan ghibah yang harus minta ampunan, ya, minta maaf, ya. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang mulia sebelum kita, ya, dan orang-orang mulia yang hidup di zaman kita, di mana mereka betul-betul memikirkan ini sebagai sebuah persoalan yang besar. Ya. Seperti dalam sebuah kisah tentang Imam Bukhari yang beliau memanah, ya, berburu, ya, kemudian panahnya itu melesat mengenai pagar rumah seseorang, ya. Pagar rumah itu apa bahasanya? Ya, kalau bahasa ini cedera lah, ya. Tompel. Beda. Yang membuat Imam Bukhari langsung berhenti, ya, melakukan kegiatan berburu itu. Langsung dia perintahkan untuk menyampaikan maaf dan hadiah kepada si pemilik rumah. Walaupun si pemilik rumah mengatakan tidak apa-apa, saya ikhlas. Tapi begitu pandangan orang yang dalam, ya, tentang ilmu, tentang ada balasan di hari kiamat itu. Kita kalau kesel sama orang, kesel sama tetangga, bisa kan buang bangkai tikus? Bisa kan buang kotoran di halaman rumahnya tanpa diketahui orang? Enak kan? Kalau orang tidak memiliki beban-beban pengetahuan tentang ada balasan dari kiamat, gampang saja kita. Orang dendam, dia bisa lakukan yang nggak diketahui orang, dan dia bisa keluar dari jeratan hukum. Tapi tidak begitu bagi orang beriman. Orang beriman dia memikirkan akibat. Dia tidak selalu mengikuti apa yang maunya sekarang. Dia mikir ini kan dibalas, ini akan didatangkan. Bagaimana mungkin seorang mukmin dia akan melakukan balas dendam?
Sementara dia menyadari dan meyakini akan ada hari di mana kita akan dihadirkan dan berhadapan-hadapan dengan orang lain. Oleh karenanya ini menjadi perhitungan kita. Dan seperti yang dijelaskan dalam kisah-kisah orang-orang mulia. Saya pernah mendengar juga kisah tentang ini ya, Syekh Abdul Razak yang diceritakan oleh salah seorang muridnya, di mana beliau itu selama bergaul dengan orang lain, dengan murid-muridnya itu dikenal sebagai orang yang tidak pernah menggibah. Jadi lisannya bersih, dia tidak pernah menggibah. Ini kesaksian dari murid-muridnya. Sampai satu hari di masa di musim bulan Ramadan, ketika di kelas beliau sedang mengabsen mahasiswanya, ternyata ada mahasiswa yang tidak hadir. Maka kata teman-temannya, dia puasa Syekh. Maka si Syekh pun sambil berseloroh guyonan, beliau bilang, si Anu karena puasa akhirnya dia pun capek, akhirnya dia ngantuk dan gak hadir di kelas. Yang lain pun ketawa. Setelah ketawa itu, Syekh Abdul Razak baru tersadar dia bahwa dia sedang menyampaikan satu guyonan, tetapi guyonan itu mengandung gibah. Karena orang yang diguyoni itu nggak hadir di situ, nggak ada. Dia pun merasa langsung nggak nyaman, nggak enak, dan dia tunggu besoknya. Begitu besoknya mahasiswa datang, dia pun mendatangi mahasiswa itu dan meminta maaf. Dia mengatakan, kemarin aku ngomongin kamu, minta maaf ya. Dia pun memberikan kitab-kitabnya sebagai hadiah sebagai bentuk penyesalannya. Mahasiswanya merasa nggak masalah, nggak ada apa-apanya, cuma guyonan. Tapi beliau sampai seperti itu. Kita katakan mungkin bahwa kita yang sudah sangat terbiasa dengan jangankan guyonan, seriusan aja sering ya. Kita kok lebay banget. Kenapa sih cuma guyon-guyon aja sampai minta maaf? Tapi begitulah orang mulia itu, dia selalu menjaga, dia berusaha jangan sampai keluar dari lisannya itu yang akan menjadi musuhnya di kemudian hari. Ya. Menjadi musuhnya di kemudian hari. Oleh karenanya berbahagialah kalau kita memiliki teman-teman duduk yang mereka yang menjaga lisannya dari hal itu. Ya. Menjaga lisannya dari hal itu yang dia tahu bahwa ini akan ada masalah di kemudian hari jika aku mengucapkan ini dan itu. Bahkan sebagian ulama ahli hikmah mengatakan tentang nikmatnya kalau menjadi korban gibah. Nikmatnya digibahin itu seperti yang terjadi kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau mendengar Anda digibahi si Anu, maka Imam Hasan al-Basri pun segera membuatkan makanan dan makanan itu diantarkan kepada orang yang menggibahinya. Kenapa? Beliau berterima kasih Maka beliau mengatakan, aku mendengar engkau telah memberikan kepadaku pahala-pahala kebajikan dan sebagai bentuk terima kasihku aku memberikan kepadamu makanan. Luar biasa ya. Ini kenapa terjadi? Karena keyakinan beliau terhadap urusan pembalasan. Bisa nggak dipraktekkan? Jadi kalau dengar kita digibahi, oh dibilang kayak gini-gini, nah buatkan makanan. Kalau capek membuat makanan, belikan sana brownies apa, bawa, berikan kepada yang menggibahi, bilang terima kasih, ya, karena engkau telah memberikan kebaikan-kebaikanmu padanya. Jadi ini kita balas kebaikan. Sampai ada ucapan seorang penyair kan, terkait dengan ini, yusyariku laka al-muktabu fi hasanati. Si penggibah ini
melibatkan orang yang digibahi atau memberikan kepada orang yang digibahi itu kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang menggibahi itu sengaja diberikan kepada yang jadi korbannya. Wa yu'tika ajru saumihi wa sholati. Dia pun memberikan pahala-pahala puasanya, pahala-pahala sholatnya. Fakafahu bil husna wa qul rabbi jazi bi khairin wa kaffir anhu sayyi'atah. Maka katakanlah, maka perbuatlah kebaikan bagi dia. Misalnya balas kebaikan dia itu, karena dia sudah ngasih pahala sama kita. Balaslah kebaikan itu dan katakanlah rabbi jazihi bi khair. Ya Rob, balaslah dia dengan kebaikan juga. Wa kaffir anhu sayyi'atah, dan hapuslah kesalahan-kesalahannya. Bisa membentuk kegembiraan, ya. Faya ayuhal muqtab zidni fa in baqiya thawab sholatin au zakatin fahati. Kemudian dalam syair disebutkan, wahai orang-orang yang suka menggibah, tambahkanlah kepadaku pahala-pahala sholat dan zakatmu apabila masih ada sisanya, berikanlah terus lagi kepadaku. Nah, ini sebuah syair yang menggambarkan kepada kita betapa orang-orang yang mengerti perkara ini, digibahi pun menjadi nikmat bagi dia. Jadi gimana sekarang? Kalau jadi korban gibah mau ngamuk-ngamuk apa senyum-senyum? Senyum-senyum ya. Kalau bisa kayak gini kita nggak ada bertempur ya. Asal dengar kita digibah, alhamdulillah, terima kasih. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf. Karena memang keyakinan mereka terhadap hari akhirat itu sangat dalam ya. Kalau kita digibah ya, datangin juga ya, tapi bukan bawa hadiah ya, bawa pentungan. Tetapi bagi si pelaku sendiri pun dia tidak melihat itunya ya. Ini sebuah hiburan bagi orang yang menjadi korban. Tetapi yang melakukan, yang pelaku gibahnya jangan pula ini dipegang. Ada orang digibahin dia tiba-tiba datang ke dia marah-marah. Kau ngomong apa tentang aku? Loh, kok marah-marah? Bukannya kau dapat hadiah? Itu kan kebaikan-kebaikan untukmu. Bergembiralah, mana hadiahnya? Itu disimpan bukan untuk pelaku gibah, tetapi untuk yang korban gibah. Pelaku gibah sendiri, ya, dia diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Kita sudah terlalu banyak melakukan dosa-dosa ini, maka bertobat kepada Allah. Jangan kita justru merasa puas ya, karena telah merobek-robek kehormatan orang lain. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang memilukan. Maka hukum asal gibah itu sebenarnya meminta maaf kepada yang digibah. Tapi sebagian ulama menjelaskan perkaranya jika si pelaku meminta maaf akan mendatangkan kebencian dan permusuhan yang besar, maka dia bertobat kepada Allah saja, tidak ulangi. Dia mungkin ungkapkan kebaikan-kebaikan dari korban yang dia gibahi. Tapi kalau dia yakin orang yang didatangi ini dia minta maaf, tidak masalah bagi dia, dia memaafkan, maka lebih bagus dia ucapkan bahwa aku minta maaf ya, sudah menggibahi dan seterusnya. Karena ini akan menjadi perampok-perampok amalan kita. Sungguh berat memang perkara ini ya untuk kita ketahui, karena dia menuntut amalan. Oleh karenanya di zaman ini adalah zaman yang kalau bisa banyak diem aja itu banyak selamat ya, banyak diem banyak selamat ya, atau minimal kalau ketemu orang banyak ngunyah aja lah ya, banyak ngunyah, cari kunyahan. Kalau takut modal besar bawa permen karet daripada ngomong-ngomongin yang ngabisin ini kita kan, modal-modal kita capek-capek beribadah, capek-capek beramal, habis sama orang kan, rugi besar ya. Udah diam aja. Ini luar biasa umat, berat. Kadang kita udah belum belajar diam, belajar ini, duduk begitu duduk ada aja yang mancing.
Nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku sangat benar sama si Anda. Kenapa? Sangat benar. Kenapa? Itu suaminya kan luar biasa, gini. Oh iya, mau kau tahu? Iya, dia kayak gini. Itu suaminya kayak, udahlah nyum. Padahal tadi nggak ada apa-apa, udah bagus-bagus tuh. Di awalnya itu memang kelihatannya, iya, perkataan yang penuh kearifan ya. Kalau udah pangkalnya itu, aku sangat banget sama si Anu, kita pikir mau muji orang, ternyata di balik itu akhirnya menghabisi orang. Dan ini perkara-perkara yang selalu beredar di dalam kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa itu adalah perampok amalan kita, habis amalan kita. Karena di dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW ini adalah perkara yang berlaku bagi orang yang memang banyak amalannya, terlalu banyak amalannya yang dibawa pada hari kiamat. Ada amalan sholatnya, puasa, mungkin itu amalan-amalan the best. Itu pun tekor. Bagaimana kalau kita termasuk orang yang nggak banyak amalan, nggak kuat amalan, habis pula, super bangkrut. Karena kalau kita ditanya, Ummahat, apakah ibu rela ibu memberikan uang kepada orang yang ibu benci? Kebanyakan kita tidak rela. Kita hanya mau memberikan uang, memberikan sesuatu kepada orang yang kita sukai. Orang yang kita benci, jarang kita berani mau memberi uang, apalagi banyak. Tetapi sayangnya kita sering terjebak kepada orang yang kita benci, tetapi dengan sukarela kita berikan kebaikan-kebaikan kita untuknya. Karena kecenderungan kalau benci itu adalah menceritakan itulah menghabiskan pahala-pahala kita untuk orang yang kita benci, ya, rugi gitu. Rugi dua kali. Di dalam syariat ini memang tidak ada larangan mutlak ya, ketika kita timbul rasa benci pada orang. Apalagi benci itu beralasan. Tidak ada larangan mutlak orang benci. Tetapi penyikapan terhadap rasa benci itulah yang sering menyebabkan kita binasa. Oleh karenanya umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan tema yang ringkas ini, pembahasannya ringkas ya, di tema yang kita bisa dengan mudah menghafal, mengingat-ingat bahwa dalam kehidupan kita menjalani upaya-upaya mengumpulkan kebaikan, ya, beribadah kepada Allah, berharap ibadah-ibadah kita menjadi amalan-amalan soleh yang diterima. Tetap saja masih ada perampok-perampok yang selalu mengintai amalan-amalan kita itu. Yang perampok itu muncul dari perbuatan kita sendiri. Dan inilah sebenar-benarnya mengapa seseorang yang belajar agama, dia diharapkan selain bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dia bisa menyelamatkan amalan-amalan baik yang sudah dia kumpulkan. Inilah hakikatnya belajar agama itu. Kalau tidak, maka apa gunanya kita belajar agama? Dan kemudian bercita-citalah dengan cita-cita yang tinggi, yakni kita meninggal dalam keadaan kita luput dari perkara-perkara yang akan menjadi tuntutan kita pada hari kiamat. Tuntutan kita pada hari kiamat. Takutlah kepada orang-orang yang sengaja berhutang misalnya. Dan memang sejak awal dia mau berhutang, dia sudah tanamkan dalam pikirannya berhutang untuk tidak bayar. Setelah berhutang dia lari. Dia memang berpikir seperti itu. Takutlah. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa membayar hutang itu, karena memang dia sudah bercita-cita seperti itu. Banyak orang yang dia berhutang lalu dia bisa nggak bayar, dia lari dan dia bangga bahwa dia bisa mengelabui orang, dia bisa luput dari tuntutan. Itulah orang yang berpikir pendek. Dia pikir dengan dia bisa luput, tidak membayar hutang yang harus dia bayar, dia aman. Justru inilah akan menjadi perampok-perampok amalan dia, kalaupun dia punya amalan-amalan baik. Begitu juga perkara-perkara kejahatan apapun yang pernah kita lakukan pada orang, ya, hendaklah kita catat, ya, kita catat.
untuk kita selesaikan satu persatu agar tidak menjadi